Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir dan bertatap muka di tempat yang sama dalam rangka kajian rutin OPN dengan tema tata krama. Selanjutnya, saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap hadirin yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk menghadiri kajian rutin OPN ini. Kami, perwakilan dari Divisi Agama, ingin menyampaikan terima kasih atas kedatangan teman-teman semuanya. Semoga kegiatan rutin kita ini dapat terus berjalan dan memberikan manfaat kepada kita semua, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama berjalannya acara ini atau ada hal-hal yang sekiranya tidak berkenan ketika acara berlangsung. Mungkin itulah sedikit sambutan yang bisa kami sampaikan. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur atas limpahan rahmat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kita banyak nikmat, kesehatan, kesempatan, waktu luang, dan yang terpenting adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada qudwah uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman organisasi pemuda Nambangan, gitu ya, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Sehat ya, alhamdulillah. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama membahas tentang tema yang diminta oleh panitia, saatnya yang muda yang bertata krama. Teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kemudian kita membahas tema, maka yang pertama saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya ada beberapa pertanyaan yang kemudian Allah akan tanyakan kepada hambanya di akhirat. Kalau pertanyaan itu belum dilontarkan dan belum dijawab, kita tidak akan bergeser dari tempat itu, ya, di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satunya adalah
masa mudamu kamu gunakan untuk apa? Maka pertemuan yang sebelumnya luar biasa banyak ya. Malam hari ini alhamdulillah juga luar biasa, yang datang adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya sampaikan, jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa putus asa, jangan justru malah ikut-ikutan kepada sebagian yang wah ternyata kemarin sebagiannya nggak hadir, besok lagi ada undangan malah tambah merotoli. Lah itu sesuatu yang justru tidak kita harapkan. Karena disampaikan kepada kita a'dhamul karomah luzumul istiqomah. Sesuatu hal terbaik yang Allah berikan kepada hambanya itu bukan kecantikan, juga bukan ketampanan, juga bukan ketenaran, bukan juga jabatan dan harta yang melimpah, akan tetapi istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan misalnya teman-teman kemudian setiap ada kajian berangkat, besok di akhirat ditanya sama Allah, masa mudamu kamu gunakan untuk apa? Pengajian ya Allah. Itu kan sesuatu yang menenangkan hati kan gitu. Ya, walaupun mungkin sebagian di antara kita lebih memilih untuk ke alun-alun, ngapain di sana misalnya. Ini sesuatu yang kemudian memang ini ujian. Disampaikan dalam kitab Al-Iman bahwasanya dunia ini adalah masa-masa ujian. Jadi antum nanti akan sering ditempokkan dari hal-hal yang kemudian urusannya tentang kebaikan akhirat dan urusannya tentang hawa nafsu duniawi. Maka saya sampaikan teman-teman di sini yang hadir di sini saling menguatkan satu dengan yang lainnya, bertekad kuat, fatawasobil haqqi wa tawasobis sabar, saling menasihati dalam urusan kebenaran dan saling menasihati dalam urusan kesabaran. Pertanyaannya, kenapa kok kemudian setelah ayat menasihati kebenaran, menasihati kesabaran? Itu bukti bahwasanya ternyata untuk melakukan kebenaran itu butuh kesabaran. Nggak mungkin nggak? Ya, maka ini sesuatu yang berat, maka kita harus kemudian saling bahu-membahu satu dengan yang lainnya. Saya sampaikan juga di dalam hadis riwayat Muslim, kalau tidak salah ayat 183 atau berapa atau 85 saya lupa, itu disampaikan bahwasanya ketika penduduk neraka sudah masuk neraka, penduduk surga sudah masuk surga semuanya, kemudian apa? Sebagian penduduk surga mereka mencari temannya, kok nggak ada di surga? Maka mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, teman-temanku itu mana? Dulu mereka sholat bareng kami ya Allah, puasa bareng kami ya Allah, bahkan mereka ibadah haji ya Allah. Maka kemudian Allah mengatakan sesungguhnya mereka itu sedang disiksa di neraka. Maka kemudian Allah memberikan kesempatan, kalau begitu silahkan dijemput ke neraka, masukkan mereka ke dalam surga. Maka teman-teman saya berikan nasihat, ayo kita saling kuat. Antum nggak sendirian. Antum nggak sendirian. Antum banyak orang. Saya mau tanya, Nabi Ibrahim itu ketika mendakwahkan untuk beribadah kepada Allah, bahkan tentang bapaknya sendiri yang buat patung, ya kan? Nabi Ibrahim diutus oleh Allah di sebuah kaum yang menyembah berhala. Patung-patung itu yang membuat siapa? Bapaknya sendiri. Ya. Nabi Ibrahim kemudian menentang mereka, mengarahkan mereka untuk beribadah kepada Allah. Pertanyaannya, Nabi Ibrahim itu menghancurkan patung, kemudian dimusuhi oleh satu kaumnya. Temannya Nabi Ibrahim berapa orang? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Temannya Nabi Ibrahim berapa orang? Ya, Nabi Ibrahim nggak punya teman. Ya, Nabi Ibrahim nggak punya teman, sendirian. Coba. Maka teman-teman Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sesuatu yang kemudian masih sangat enak sekali kita hidup di kampung ini yang kemudian saling support satu dengan yang lainnya, maka dijaga.
Teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah justru ini saya sampaikan karena teman-teman ini mayoritas perempuan, saya sampaikan bahwasanya kalau kita itu ada undangan pengajian, kok tidak berangkat pengajian, seharusnya kita malu. Seharusnya kita malu. Kenapa? Seperti ini. Ya. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan semua yang ada pada diri kita. Itu yang memberikan siapa? Allah. Iya kan? Allah. Kemudian ketika kita punya hajat perihal tentang dunia, ilmu apapun kita cari sampai manapun. Kenapa? Karena kita butuh kepada ilmu tersebut. Pertanyaannya, kita butuh ilmu agama atau tidak? Sangat butuh, ya. Maka kalau kemudian kita ada undangan pengajian kepada nggak bisa berangkat, maka seharusnya kita menyesal dan malu. Kenapa? Allah sudah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, bahkan maaf. Seakan-akan kalau kita mau introspeksi diri, kenikmatan begitu banyak, kemaksiatan justru lebih banyak. Kan gitu kan? Kalau kita mau menimbang-nimbang, ibadah kita sama maksiat kita banyak mana, Mbak? Lebih banyak mana buka HP sama buka Al-Quran? Ya. Iya kan? Lebih banyak mana kemudian scroll-scroll lihat kajian atau scroll stalking mantan? Ya. Ini sesuatu yang kemudian kita itu banyak dosa, tapi Allah masih memberikan banyak nikmat. Seharusnya kita malu. Ini panggilan Allah. Kenapa? Disampaikan kepada kita bahwasanya hendaklah kalian itu berangkat ke taman dari taman-taman surga di dunia. Sampai dikatakan man lam yadkhulha, barang siapa yang belum pernah masuk di taman surga yang ada di dunia itu, mereka tidak akan masuk ke taman surga yang ada di akhirat. Apa itu? Pengajian. Maka teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pengajian itu sesuatu yang kemudian menyenangkan dan mengasihkan. Jadi antum nggak usah gimana-gimana, ya istiqomah, kita bareng-bareng di sini, walaupun tinggal 1-2 orang kita tetap bareng-bareng, ya semoga malah kita tetap bareng-bareng selalu banyak hingga kelak Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saatnya yang muda yang bertata krama. Kenapa kok tema ini penting bagi kita hari ini? Karena image di masyarakat jenenge cah enom ki banyak memberikan solusi apa masalah anak muda ini. Gitu. Insyaallah teman-teman enggak ya? Ini sesuatu yang kemudian jadi PR besar. Bahkan seringkali anak-anak muda itu justru tidak punya adab sama sekali kepada orang yang lebih tua. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana kalau berbicara tata krama secara umum bersama masyarakat, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Mbak, saya mau tanya, nek antum sambil makan nggak apa-apa, santai aja, nggak usah perkewo. Pokoknya nek kacang sambil dibuka kacangnya sambil nyantai nggak apa-apa. Saya mau tanya, nek jenengan pulang dari piknik nih, punya oleh-oleh, yang jenengan kasih pertama siapa? Selain keluarga, selain di rumah, tetangga yang mana? Sing biasane nyenengke napa sing jengkelke? Lah nek ternyata kanan kiri depan belakang kabeh jengkelke, dilewati berarti ya, dilewati. Nah ini penting ini, ya ini penting.
Maka teman-teman ya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sering diberikan nasihat oleh malaikat Jibril untuk berbuat baik kepada tetangga. Besok datang lagi, wahai Rasulullah, urusannya sama tetangga, baik sama tetangga, baik sama tetangga. Sampai Rasulullah kemudian mengatakan, saya itu ngira seakan-akan tetangga saya itu mau dijadikan keluarga, mau dijadikan saudara. Saking seringnya nasihat dari malaikat Jibril untuk berbuat baik kepada tetangga. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga disampaikan kepada kita bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi. Sahabat yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap sahabatnya. Wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Sebaik-baik tetangga adalah yang paling baik kepada tetangganya. Sekarang begini, antum kalian punya tetangga kok seneng jengkel ke, tetangga paling dekat, punya oleh-oleh gur dilewati terus. Kira-kira jengkelkannya itu sembuh atau semakin menjadi-jadi? Berarti sing salah tonggorin jenengan apa jenengan? Iya kan? Ya, ini pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di mana ternyata senjengkelkan apapun tetangga kita selaku seorang muslim harus tetap baik kepada siapapun. Aisyah itu pernah punya hadiah. Hadiahnya terbatas, cuma sedikit. Maka tanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya hadiah tapi cuma sedikit, wahai Rasulullah. Kira-kira aku kasihkan ke siapa? Maka Rasulullah kemudian mengatakan, kasihkan kepada tetanggamu yang pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumahmu. Ingat itu, pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumahmu. Gak ada masalah, gak ada alasan, walaupun itu orang yang mungkin tidak kita sukai. Ya, maka teman-teman ya rahmatullah subhanahu wa ta'ala, itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengancam kepada mereka orang-orang yang sering mengganggu tetangganya. Saya mau tanya itu teman-teman, yang biasanya pakai kendaraan sing suarane sak desa krungu wong tua apa cah nom? Jenengan ya ngono, Mbak? Ombatane. Loh, karena ada sebagian loh perempuan-perempuan sing senengane numpake ya motor lanang kan ngono kan. Kenal foto ya dibrong ya kan. Ya, ini sesuatu ya. Kalau kemudian memang adanya motor laki-laki asalkan suaranya biasa-biasa saja sih ya nggak masalah sih. Tapi kadang ya seperti itu. Maka teman-teman Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Sungguh demi Allah dia bukan orang yang beriman. Sampai bersumpah 3 kali. Sungguh demi Allah dia bukan orang yang beriman. Kila waman ya Rasulullah, para sahabat bertanya, siapa mereka orang yang enggak beriman wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, adalah orang-orang yang mereka itu membuat tetangganya tidak nyaman karena kejahatannya. Tidak nyaman karena kejahatannya. Nek wong lanang-lanang iki aku ngerti nakale, Pak. Ya, tapi nek wong wedok-wedok iki aku ora ngerti, Mas. Nakale apa iki, Mas? Soalnya saya nggak pernah bergaul dengan remaja-remaja putri soalnya. Nek wong lanang-lanang iki nakale kadang apa? Wengi-wengi tidur di masjid tapi bakar-bakar ayam. Ayamnya sapa? Nah, iya. Apa jenengan nggih diparingi ayamnya, Pak? Iya. Saya itu kadang ngira dulu kok bengi bakar-bakar aja. Bakar-bakar deh, duitnya do akeh men to iki pendak wengi bakar-bakar. Lah ternyata
Ketika semua orang sudah tidur, saatnya mereka mencari ayam. Ayamnya tonggo nih. Lah, secara otomatis tetangga yang kemudian dicuri barang-barangnya, mereka tidak nyaman. Namanya ayam itu diingoni ben gede, nek ra didol ya meh dipangan dhewe. Tapi kenapa kemudian diambil oleh orang lain? Dan masih banyak lagi sesuatu yang mengganggu. Ini teman-teman, saya ingatkan, mumpung antum ini belum nikah ya. Nanti kalau sudah menikah, yang laki-laki nggak usah nggodani bojone wong liya. Yang perempuan juga nggak usah nggodani bojone wong liya. Ada nggak kejadian itu hari ini, Pak? Wah, ada. Kok saja ngerti banget. Ya. Itu ada. Ya, bahkan saya itu diceritai sama istri saya itu, ya apa? Bojoku apa jenenge temanku itu bingung. Lah bingung kenapa? Dia itu kan perempuan, ya terus suka sama suami orang lain. Kira-kira gimana? Suka sama suami orang lain. Ya gimana? Ya karena memang tempat kerja, mungkin dia atasannya atau seperti apa. Yang namanya perempuan itu kan ketika diayomi itu merasa nyaman, wis kadung ngerasa nyaman, ketoke nek aku dadi bojone ya nyaman, tapi wis bojone wong liya. Terus piye? Ya udah tahanlah. Kalau memang sudah putus, cari suami. Itu diselesaikan di situ. Karena banyak kemudian kejadian hari ini, naudzubillah ya, yang barusan terjadi, Mbak. Sudah lihat atau belum? Pernah ke air terjun Jumok atau belum? Belum, di Taman. Tempatnya nyaman, enak itu. Bisa sambil duduk-duduk, kecah-kecah ya. Air terjun Jumok. Itu ada seorang bapak-bapak yang diberi tanggung jawab menjadi pengawas jalannya operasional air terjun Jumok itu ternyata korupsi. Sudah lebih dari 4 miliar dia dapat. Dan ternyata digunakan untuk membiayai wanita selingkuhannya. Dibelikan apartemen, dibelikan mobil, dibelikan tas-tas mewah, dan lain sebagainya. Ya secara otomatis, siapakah selingkuhannya? Ya anak-anak muda, yang kemudian mereka belum menikah. Dan itu banyak terjadi. Maka saya sampaikan kepada teman-teman, anak muda hari ini minus. Bukan hanya kurang ya, bahkan minus ya. Minus tentang adab dalam berinteraksi dengan orang lain. Maka jangan sampai kita termasuk dari mereka yang perilaku kita justru tidak membuat nyaman orang lain. Ini saya sampaikan kepada teman-teman, termasuk Mbak, kalau jenengan merasa dirinya cantik, ora sah selfie di-upload di story. Kira-kira kalau ada orang lihat, ganggu apa enggak itu? Ganggu loh, Mbak. Jenengan enggak ngerasa. Tapi di sana, di jauh sana enggak pernah tahu kita ternyata ada laki-laki yang justru sering nunggu-nunggu story jenengan. Dan itu mengganggu. Itu mengganggu. Maka enggak usah kemudian banyak menampakkan keindahan di depan orang lain. Kalaupun antum nanti sudah berkeluarga, nggak usah terlalu banyak mengumbar kemesraan di depan sosial media, ganggu orang lain. Contoh kasus, ya, perempuan-perempuan itu nek ndelok apa-apa gur penginan di sini, ya kan? Saya punya teman, punya kenalan, setiap hari storynya, hampir setiap hari storynya jalan-jalan. Kira-kira nah itu dilihat oleh istri temennya yang lain, pengen apa ora, Mbak? Pengen penak men kono gur jalan-jalan terus ge awake dhewe setahun lho paling gur pisan kuwi pas Idul Fitri, sisan silaturahmi ya kan. Itu mengganggu orang lain. Ya. Maka kalau kita hendak bersikap apapun sikap kita, tolong dipikir lebih dalam lagi supaya tidak mengganggu kehidupan orang lain.
Maka teman-teman ya rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama ancaman Rasulullah SAW terhadap mereka yang tidak punya tata krama kepada orang lain. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Kemudian yang kedua, ada sebuah sabda Rasulullah SAW berkaitan tentang seorang sahabat yang bertanya. Jadi ada sahabat itu yang bertanya. Nah, nanti kalau kemudian ada sesi tanya jawab, harapan saya juga teman-teman aktif untuk bertanya, nggak jadi masalah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulana tusallil lail wa tasumun nahar. Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan kalau malam sholat malam, kalau siang puasa. Hebat kan ya? Malamnya sholat qiyamul lail, siangnya puasa. Wa fil lisaniha syai'un tu'dhi jiraniha, akan tetapi lisannya selalu menyakiti tetangganya. Ya. Lisannya selalu menyakiti tetangganya. Ini kalau berbicara soal lisan, perempuan itu punya jatah lebih banyak kosakata dalam sehari daripada laki-laki. Nek laki-laki ditanya pertanyaannya 10 kata, jawabnya cuma 1 kata. Yo. Nek perempuan pertanyaannya 5 kata, jawabnya sebanyak-banyaknya. Ya. Maka ada perempuan di zaman Rasulullah, ada sahabat di zaman Rasulullah yang tanya kepada Rasulullah, ada perempuan baik dia, tahajud sholat, siangnya puasa, tapi minusnya adalah lisannya suka menyakiti orang lain. Ini mbak-mbak tolong dijaga lisannya. Dan lisan kita hari ini itu bukan hanya mulut, tapi juga jempol. Jempol kita itu juga lisan. Contoh, jenengan nyetatus kadang nyindir wong liya. Ya, ini lisan ini. Ya. Atau banyak kasus tentang keburukan rumah tangga orang lain sak donya ngerti gara-gara status. Iya kan? Seseorang ngapain harus disestatus? Cukup memberitahu kepada orang yang kemudian bersangkutan. Ini kan aib. Ya, akhirnya keluarga orang itu nggak nyaman gara-gara status-status itu. Walaupun sarkas kadang. Wah, ya banyaklah ya, antum yang paling tahu lah soal itu ya. Maka teman-teman Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kadang saya juga nyetatus. Nah, status-status saya kadang itu mengingatkan, bukan saya kemudian mengumbar aib orang lain. Contoh, ada orang itu pengen mengingatkan orang lain, aslinya nasihatnya bagus, mung carane salah. Contoh kasus wong agek ceramah ngeten iki kok di stop. Instruksi ngompo. Ora usah suwe-suwe nek ceramah. Gitu itu kan. Ya benar juga kan gitu, tapi kan ya kurang baik. Maka kemudian saya nyetatus biasanya tidak mengisahkan bagaimana ada kejadian itu, tapi kemudian memberikan pelajaran. Kebaikan yang disampaikan dengan cara yang tidak baik justru akan merusak kebaikan itu sendiri. Kalau antum melihat keburukan di teman antum, jangan cuma disestatus, dijabri orangnya. Japri ini jangan langsung masalahnya. Wahai temanku, nanti malam tak jak ngopi. Nah, ya kan? Pas ngopi bareng, nah, baru dikasih nasihat. Itu sesuatu yang menyenangkan. Tapi nek go disetatus tok, ora nek rampung ya malah tambah masalah. Maka Rasulullah kemudian menjawab, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada diri perempuan tadi. Sholat tahajud sama puasanya itu sia-sia, Mbak. Gara-gara apa? Dia selalu menyakiti hati orang lain dengan lisannya. Dia benar, kata Rasulullah, perempuan tadi di nerakanya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini kan mengerikan ya. Sholat mangkat, tadarus mangkat, sholat qiyamul lail mangkat, puasa mangkat, tapi lisannya tidak bisa dijaga. Nah ini ternyata pernah terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang selanjutnya adalah beberapa hal berkaitan tentang bagaimana kita menjadi seorang anak muda yang baik. Terutama kita punya peran di tengah masyarakat. Yang pertama, ya, di mana menjadi tetangga yang baik memperhatikan kondisi tetangganya. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'iun ila janbihi. Bukan seorang mukmin ketika dia kenyang tapi tetangganya kelaparan. Mbak, jenengan mesti pernah punya teman sing liya jajan, koncone jenengan ora melu jajan. Pernah kan ya? Pernah. Saya juga pernah itu di pondok. Ya. Maka kami kalau di pondok akhirnya napa? Kita melakukan sesuatu supaya orang nggak malu. Contoh gini, kita ada 5 orang, yang 4 jajan, yang 1 nggak jajan. Itu kan mesti malu ya? Mesti malu. Kemudian kalau mau dikasih sama yang lain, nerimanya pun juga malu. Akhirnya caranya gimana? Kalau kami dulu di pondok, kalau mau jajan, misalnya kalau malam itu kita makan beli gorengan ke. Tapi ini yang sudah kuliah ya, nek pondok-pondok yang SMP SMA nggak boleh. Kok keluar jajan ono sesuatu yang susah. Tapi nek sudah kuliah ini rodok bebas memang. Akhirnya apa? Karena satu kamar itu ada sebagian yang nggak punya uang malam hari itu, maka caranya apa? Kita iuran, Mbak. Ayo sapa sing meh titip gorengan. Bahasa kalimatnya gitu. Maka satu kamar urunan duit. Ada yang 5.000, ada yang 2.000, ada yang tidak iuran. Akhirnya apa? Ada perwakilan satu orang, siapa bisa meh tuku? Ada yang keluar beli, gorengan itu datang, yang tadi iuran 5.000 cuma ngambil 2, sisanya buat yang lain. Akhirnya apa? Semua satu kamar bareng-bareng makan gorengan. Ya, walaupun tadi nggak punya. Maka Rasulullah mengatakan bukan seorang mukmin ketika dirinya itu bersenang-senang dengan kekenyangan, sedangkan tetangganya kelaparan. Itu penting bagi kita, Mbak. Contoh, saya itu salut dengan anak-anak Gen Z. Antum Gen Z atau bukan? Gen Z ya, apa wis balik neng amanah? Ya, saking ngadoh ya. Itu ada sebagian itu yang luar biasa di TikTok lah, di Instagram lah, di Twitter lah, yang ketika kemudian melihat temannya berangkat sekolah, yang lain pakai sepeda, dia selalu bonceng temannya. Akhirnya apa? Temannya iuran membelikan sepeda. Ini sesuatu banget itu. Sesuatu banget. Maka saya berharap juga pengajian organisasi pemuda Nambangan ini juga seperti itu. Kita satu dengan yang lain sudah menjadi seperti keluarga. Kalau Mbak seperti ini, ada di antara kita kok pengajian jilbabe gur kui-kui wae, kok kemudian pakaiannya kok gur kui-kui wae misalnya. Tolong yang lain peka. Yang lain peka, diupayakan bareng-bareng. Teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabahta marakon fa'aksir ma'ahu." Kalau kalian itu membuat makanan yang berkuah-kuah. Ini mbak-mbaknya sudah bisa masak atau belum nih? Ya. Masak air ya. Masak airnya ditinggal Instagraman, kentean, pancine gosong. Ya. Nah, teman-teman Rasulullah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda kalau kalian itu masak yang berair-air, yang berkuah-kuah, ya, summandur ahla baiti min jironika, kemudian perbanyaklah kuahnya, lihatlah dari rumah tetangga kalian, ya, fasibhum minha bima'rufin,
kemudian bagi lauk itu kepada tetangga yang membutuhkan. Kasih itu. Maka kalau kita buat soto itu, kalau masjid buat soto sisa kuahnya biasanya sebagian tetangga ada sapa sing gelem, ada yang ngambil itu. Ya. Maka di rumah saya juga begitu. Kalau ada makanan kok banyak, misal ada walimahan di mana gawone mulai. Kadang kalau saya ngisi walimahan dibawain nasi, padahal di rumah sudah ada makanan. Maka kemudian nasi ini daripada tidak termakan, saya kasihkan kepada tetangga yang kiranya membutuhkan. Kalau kemudian kita kemarin melihat ada seorang ojek online ngantri membelikan makanan customernya, justru pingsan bahkan bablas meninggal karena kelaparan. Antum lihat beritanya atau enggak itu teman-teman? 17 Agustus itu, ya, dimana ketika para pejabat ngapunten ya, nyewa mobil bahkan anggarannya sampai miliaran, tapi ternyata ada sebagian dari masyarakat kita ketika hari kemerdekaan justru sampai mati kelaparan. Maka ini sesuatu yang kemudian menjadi PR bagi kita. Makanya kalau kemudian kita seorang mukmin itu kenapa kok disyariatkan zakat? Ini teman-teman, kalau Idul Fitri ngurusi zakat fitrah apa enggak ini teman-teman? Ya ngurusi ya. Kenapa kok kemudian kita diwajibkan zakat fitrah? Dan zakat fitrah itu harus sudah ditunaikan, harus sudah diserahkan kepada orang yang membutuhkan sebelum sholat Idul Fitri. Nek dikasihkan setelah sholat Idul Fitri sah napa mboten Mbak zakatnya? Enggak sah, hanya dihitung sebagai sedekah. Kenapa? Karena tujuan utama dari zakat Idul Fitri adalah supaya ketika hari raya Idul Fitri tidak ada satupun dari umat Islam yang tidak bisa makan. Nah, ini penting. Maka ini sesuatu sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwasanya syariat Islam itu menjadikan kita orang-orang yang peduli kepada orang lain. Peduli kepada orang lain. Maka teman-teman Allah Subhanahu wa taala nanti mungkin kalau antum kalian sudah punya akses keluar dan boleh keluar dan ada mahram yang mendampingi, sekali-kali dolan-dolanlah ke pelosok-pelosok di daerah sekitar kita. Ada di beberapa pelosok-pelosok itu, Mbak. Kalau di sini biasanya hari raya Idul Kurban nyembelih sapi berapa, Mas Yasra? Di tempat antum berapa? Dua itu dibagi untuk satu RT atau 2 RT? Atau berapa RT? Sampai keluar ya. Kambingnya juga banyak ya. Saya itu pernah ngirim sapi itu cuma 2 ekor dibagi sak kelurahan. Sapi 2 ekor dibagi 1 kelurahan. Kira-kira dapatnya seberapa, Mas? Ya nggak dapat. Kita pernah ngirim ke Pacitan 1 ekor sapi, Mbak. Itu akhirnya nopo? Karena mau dibagi itu nggak cukup, ya wis gur dienggo mangan ketika itu doang. Itu sudah langsung habis. Ternyata apa? Banyak di pelosok-pelosok dari tempat-tempat kita, nek jenengan pernah ke Gunung Merapi, pernah ke Gunung Merbabu, di lereng-lereng sana banyak umat Islam yang kemudian murtad gara-gara ekonomi. Gara-gara ekonomi. Ya itu tadi, karena kita nggak peduli sama orang lain. Saya mau tanya mbak-mbak ini, antum kalau punya uang banyak pikirannya gue ngopo mbak? Wes pikirannya gue shopping ya kan? Piye kemudian beli barang-barang mewah, jajan enak, mampir sebelah prasmanan ya kan? Toppingnya sing akeh ya kan? Nah teman-teman ya Allah Subhanahu wa taala, ini sesuatu yang penting bagi kita. Maka kita selaku seorang anak muda harus menjadi pelopor untuk peduli kepada sesama
sesama kita. Dulu ketika ada beberapa lembaga yayasan besar di Indonesia, saya nggak mau sebut namanya lah, karena sudah dibubarkan. Ya itu mesti ada orang-orang yang nggak suka lah. Itu perwakilan dari Solo Raya itu, pengurusnya itu teman dekat saya. Karena kita sering ngurus sosial bareng. Maka kalau kemudian ada paket-paket sembako, paket bantuan itu, biasanya nanti telepon saya, "Zat, ada paket sembako berapa? 30 paket, Zat." "Oke, 50 paket, Zat." "Oke, kirim." Nanti saya ambil. Nah, biasanya Mbak, Mas, kalau paket-paket bantuan itu seringkali kemudian dilewatkan para orang-orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat, ya kan? Maka tahun-tahun lalu ketika saya masih bisa menyalurkan bantuan-bantuan itu, saya lewatkan anak muda dan saya lewatkan remaja masjid. Kenapa? Biar anak muda mulai punya peran di tengah masyarakat dan juga sadar kalau kalian itu adalah generasi yang seharusnya memberikan contoh kebaikan di tengah masyarakat. Jangan malah menjadi masalah. Anak muda itu seharusnya menjadi agen of change. Apa itu? Agen perubahan. Berubah menjadi tambah baik, bukan berubah menjadi kurang baik. Ini penting, harus kemudian kita pahami. Mas, nek tetangga kita itu non muslim terus gimana, Mbak? Non muslim boleh dapat sesuatu dari zakat atau binatang kurban atau enggak? Non muslim boleh apa enggak? Nah, antum di sini ada non muslim enggak, Mas? Dikasih enggak? Dikasih. Nah, ini penting bagi kita. Punya saya juga ada non muslim, ada 2 keluarga yang non muslim. Kemudian kalau Idul Adha ya kita kasih daging, Idul Fitri ya kita kasih beras. Ternyata Rasulullah SAW pernah melakukan itu, ya, dimana dikisahkan oleh Abdullah bin Amr bahwasanya beliau menyembelih seekor kambing, lalu beliau memberikan kepada seorang Yahudi. Maka pemuda tadi bertanya, "Hah? Engkau berikan kepada Yahudi?" Maka kemudian dia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah bersabda bahwasanya Jibril senantiasa menasihatiku tentang tetangga hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian harta warisan." Saking kemudian harus senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Pernah nggak Mbak dengar kisahnya Rasulullah nyuapi kakek-kakek di pasar Yahudi? Pernah ya? Dia non muslim loh. Bahkan kakek itu setiap hari menghina Rasulullah. Bayangkan nih, jenengan ada kakek-kakek tua buta, sudah nggak bisa kerja, nggak bisa apa-apa, setiap hari jenengan datang kasih makanan jenengan bulan. Pas jenengan suapin, kakek itu senantiasa ngomong apa? Ngerti ra? Di sana itu toh ada seorang pemuda gila. Namanya siapa? Muhammad. Padahal yang nyuapi siapa? Nabi Muhammad. Nek jenengan di posisinya Nabi Muhammad terus pripun? Sak piring langsung disok kabeh. Lah piye wis diwangi malah ngece kan kayak gitu. Maka kakek itu baru sadar kalau setiap hari yang nyuapi Nabi Muhammad ketika beliau wafat. Maka yang menggantikan adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar datang hari pertama mau nyuapi, maka sang kakek itu mengatakan, "Siapa kamu?" "Saya orang yang biasa nyuapi kamu, wahai kakek." "Bohong. Lah kan kamu buta kok kamu tahu?" "Beda. Orang yang biasa nyuapi aku itu orangnya lembut. Sebelum disuapkan ke mulut, makanannya dilembutkan terlebih dahulu supaya saya mudah untuk mengunyah karena saya sudah tua." Maka Abu Bakar kemudian mengatakan, "Wahai kakek, sesungguhnya orang yang biasa nyuapin jenengan itu sudah wafat." "Siapa itu? Namanya siapa? Saya selama ini lupa nggak tanya." Maka
Abu Bakar As-Siddiq kemudian menjawab, orang tersebut namanya adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kakeknya nangis. Lah kenapa? Ternyata yang setiap hari diajak ngobrol untuk menghina Nabi Muhammad itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hikmahnya apa, Mbak? Semenyakitkan apapun orang lain kepada kita, jangan pernah balas dengan keburukan. Ya, jangan balas dengan keburukan. Kalau kemudian kita ingin dan selesai dengan orang tersebut, justru balas dengan kebaikan. Mbak, ngopo? Aku ketoke krungu kabar wingi jenengan ngelek-ngelek aku neng mburi. Nah, terus ngopo meh rene? Aku meh ngirimi oleh. Kira-kira rampung apa Mbak masalahnya? Ora rampung. Nah, sesuk ngelek-ngelek meneh dan dikirimi oleh-oleh meneh ngono. Oh, nek kuwi masalah ya. Jadi balas sebuah keburukan sebisa mungkin dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Dan yang membedakan antara anak kecil dan orang dewasa adalah dalam bersikap. Kalau orang dewasa itu dilakukan apapun, dia disakiti apapun oleh orang lain, dia akan bersikap dengan cara yang baik. Nggak usah dibalas dengan keburukan. Ujung dari kemarahan kita kepada orang lain itu bukan membalas dengan keburukan, cukup diam saja. Cukup diam saja. Nggak usah kemudian membalas, apalagi melakukan sesuatu yang lebih buruk. Rasulullah SAW pernah nggak marah sama orang lain? Pernah. Yang pertama, sahabat Rasulullah yang nggak ikut perang. Ada sahabat-sahabat Rasulullah itu nggak ikut perang. Maka kemudian Rasulullah dan para sahabat yang lainnya akhirnya apa? Marah dengan mereka, hanya cukup mendiamkan. Didiamkan saja udah cukup. Yang kedua, Rasulullah pernah marah sama istri-istrinya. Ya, marah sama istri-istrinya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Cukup diam diri di kamar. Gur meneng tok. Bojone teko takon, "Wahai Rasulullah, kamu kenapa?" Meneng tok. Ya, Mbak, jenengan gak ada pacar mboten? Oh, alhamdulillah. Saya cuma mau tanya, nek punya pacar, kemudian pacarnya itu menang nesu, jenengan itu ngerayu apa malah melu nesu kan ngono. Tapi mayoritas perempuan, ini Mas Isra, ini bekal pernikahan. Ada sebuah kaidah itu bahwasanya perempuan tidak pernah salah. Kalau perempuan salah, maka kembali ke peraturan pertama. Perempuan tidak pernah salah. Intinya ngoten. Jadi kalau saya itu sudah ngisi walimahan, ada bapak ibu yang kemudian ngiring nganten, tak tanya, "Bu, nek bojone jenengan nesu, Bu, karena jenengan melakukan kesalahan, jenengan rayu minta maaf atau malah melu nesu?" Malah melu nesu. Ujung-ujungnya yang minta maaf justru yang laki, padahal yang salah siapa? Yang perempuan. Maka teman-teman yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, memang sifat perempuan adalah dominan perasaan. Maka itu jaga dengan baik. Konsepnya gini, Mbak, Mas. Kalau kemudian ada orang yang melakukan sesuatu yang tidak baik kepada diri kita, jangan kemudian langsung terburu-buru untuk melakukan sesuatu. Kenapa? Ada kaidah al-ajalatu minasyaiton. Terburu-buru dalam bersikap itu adalah bisikan dari setan. Mesti kita salah bersikap. Kenapa? Perasaan kita masih dominan. Maka kalau kita terlalu marah, nggak boleh melakukan sesuatu, nggak boleh memutuskan sesuatu. Kalau kita terlalu bahagia, juga tidak boleh memutuskan sesuatu. Kenapa? Seringkali tidak sesuai dengan logika akal pikiran. Karena yang membuat itu semua keputusannya berdasarkan perasaan. Maka teman-teman yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu sudah sangat banyak sekali memberikan contoh bagaimana kita bertata krama dengan orang lain. Salah satu contohnya, Rasulullah itu setiap kali jalan di suatu jalan itu selalu diludahi, Pak.
diludahi, dilempari tai onta dan lain sebagainya. Maka ketika hari itu kok Rasulullah lewat tidak diludahi, Rasulullah nyari informasi sing biasanya ngidoni aku ndi lho nek ora ono. Ternyata orang itu sakit. Nah kira-kira nek jenengan jengkel karo wong liya bar kuwi ternyata wong sing jenengan jengkel niku lara, jenengan do ngudungakne mari napa ya astagfirullah kan ya. Maka ternyata apa teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mendengar bahwasanya laki-laki itu sedang sakit, Rasulullah langsung menjenguk ke rumahnya dan ternyata Rasulullah menjadi orang yang pertama kali menjenguk dan didoakan kesembuhan. Maka sang pemuda itu kemudian terharu dengan akhlak Rasulullah, kemudian sang pemuda itu menjadi seorang muslim, masuk Islam karena akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nek ada orang lain melakukan keburukan kepada kita, mesem baik, cukup disenyumin saja, diselesaikan masalah, kan lupakan saja. Maka ada dua konsep. Kalau kita melakukan kebaikan kepada orang lain, lupakan segera, supaya kita tidak menjadi orang yang sombong dan bangga diri. Kalau ada orang lain melakukan keburukan kepada kita, segera lupakan saja, supaya kita tidak punya dendam kepada orang lain. Ada konsepnya Mbak, Mas. Kenapa? Kalau ada orang lain berbuat jahat kepada kita, selesaikan sebelum berpisah. Kenapa? Kalau sudah berpisah, nanti ketika kamu sendirian ngalamun dibisiki oleh setan. Duwe masalah kalau kayak orang rampung tak urung, tak kayak coro. Akhirnya apa? Melakukan kejahatan sesuai dengan bisikan setan. Naudzubillah summa naudzubillah. Saya tadi itu buka Twitter, isinya itu orang-orang jahat banyak sekali, Mbak ya. Antum jaga diri ya. Nah, salah satu syariat Islam itu perempuan itu nek keluar dari rumah sebisa mungkin sama mahramnya ya. Sama mahramnya. Saya itu jadi khawatir betul itu dengan kondisi Indonesia hari ini, di mana banyak anak-anak muda itu yang melakukan kejahatan yang sangat kejam-kejam sekali. Ya, nasihat saya yang terakhir, bagaimana kita menjadi seorang muslim yang baik. Caranya bagaimana? Kalau kita pengen berakhlak jadi orang yang baik, yang pertama selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mau membalas keburukan orang lain, maka kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat buruk, keburukan itu akan kembali kepada diri kalian. Tadi saya lihat Twitter. Saya sudah lama berapa hari nggak buka Twitter, Masya Allah, langsung ditunjukkan oleh Allah, ternyata ada anak-anak muda komunitas Vespa, tahu nggak infonya? Ada salah satu komunitas Vespa itu yang kemudian ngeroyok oleh seorang pemuda, seorang laki-laki dikeroyok, digebuki, ngapunten, nah itu ya, bahkan sampai kedua matanya itu dicongkel hidup-hidup, Mas. Naudzubillah itu. Nyongkelnya itu pakai tangan. Ya tuh lihat ya Allah. Dan orang-orang di sekitarnya itu hanya mendiamkan. Ternyata kenapa? Ternyata masalahnya adalah yang dicongkel matanya itu tidak rela karena mantan istrinya dibawa oleh orang lain. Mantan istri dibawa orang lain. Dia nggak terima. Maka apa ya namanya, akhlak tata krama di negeri kita ini, terutama bagi anak-anak muda, itu sesuatu yang perlu senantiasa kita bahas, senantiasa kita sebarkan. Semoga kita menjadi orang-orang yang berakhlak baik, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Teman-teman yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian dari kami. Atas banyak kurangnya kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya.
Kita berharap dan kita berdoa semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menuntut ilmu. Allah mampukan kita untuk menjalankan syariat Islam. Allah istiqomahkan kita hingga kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah kumpulkan kita beserta orang-orang kita cintai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Cukup sekian dari kami. Atas banyak kurangnya kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator. Billahi taufiq wal hidayah wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.